Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok. Saya Gatri Chandra sebagai moderator dan pemateri adalah sebagai berikut. 1. Muhammad Arif Farizal, kedua ada Muhammad Egi Madudin, ketiga ada Valentina Marcelio, dan kelima ada Razisti Zaidat Arwel, dan keenam ada Aldi Rohman. Sengketa yang akan kelompok kami bahas adalah sovereignty over Pedra Branca atau Pulau Batu Putih, Middle Rock and South Ledge antara Malaysia dan Singapura pada tahun 2003 sampai dengan 2008. Siapa aja sih pihak-pihak yang bersengketa pada kasus ini? Sengketa yang terjadi antara Malaysia dan Singapura ini adalah mengenai kepemilikan atas Pulau Batu Putih atau Pedra Branca yang muncul pertama kali pada tahun 1979. Berikut merupakan teori-teori yang menjadi landasan berpikir dalam analisa kasus di bawah. Teori-teori berikut yakni ada di dalam hukum internasional publik itu, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subjek mengenai sebuah fakta hukum atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain. Menurut Piagam PBB, asas-asas hukum umum tidak mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam lingkup internasional, namun mengacu pada prinsip-prinsip hukum umum yang terdapat dalam hukum nasional atau terefleksikan dalam konsep-konsep dasar dari negara-negara beradab. Yang selanjutnya, menurut Office of the Legal Affairs PBB, memuat prinsip-prinsip lain yang bersifat tambahan, yaitu ada prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak yang bersengketa. Yang kedua, prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Yang ketiga, ada prinsip persamaan kedaulatan negara-negara. Yang keempat, ada prinsip kemerdekaan dan hukum internasional. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi Rohman, silahkan. Sengketa yang terjadi antara Malaysia dan Singapura mengenai pemilikan atas Pulau Batu Putih atau disebut juga Pedra Branca muncul pertama kali itu pada tahun 1979 saat Malaysia membuat peta wilayahnya atau redraw map gitu, dan peta tersebut berjudul Territorial Waters and Continental Self Boundaries of Malaysia. Di dalam peta yang dibuat oleh Malaysia tersebut menggambarkan bahwa Pulau Batu Putih termasuk dalam wilayah negara Malaysia. Dalam hal tersebut, tanpa disadari Malaysia mengklaim Pulau Batu Putih termasuk bagian dari kedaulatan Malaysia. Singapura tidak tinggal diam. Pada tahun 1980, Singapura mengajukan protes resmi terhadap peta yang telah dibuat oleh Malaysia, dan Singapura meminta peta tersebut diperbaiki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arif Farizal, silakan. Terima kasih kepada moderator. Dalam penyelesaian sengketa sesuai pasal 33 Piagam PBB dan pasal 279 UNCLOS 1982 bahwa para pihak menyelesaikan sengketa secara damai terlebih dahulu. Maka dalam menyelesaikan sengketa Pulau Batu Putih yang harus dilakukan Singapura dan Malaysia yaitu penyelesaian sengketa secara damai seperti negosiasi, pencarian fakta-fakta, jasa-jasa baik, dan apabila tidak menemukan penyelesaian kedua belah pihak dapat menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Internasional. Baik, selanjutnya bisa dibacakan oleh Razisti. Setelah melewati perselisihan yang rumit, Malaysia dan Singapura akhirnya setuju untuk melakukan perundingan. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan resolusi maupun yang menyebabkan para pihak sepakat menandatangani perjanjian khusus pada tanggal 6 Februari 2003 dan menyerahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional pada tanggal Juli tahun 2003. Pada tanggal 24 Juli tahun 2003, Malaysia dan Singapura mengikuti jalannya persidangan mengenai sengketa tersebut. Selama jalannya persidangan, Singapura dan Malaysia saling melakukan pembuktian atas kepemilikan dari Pulau Batu Putih untuk meyakinkan mahkamah. Putusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa ini dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2008. Dengan hasil kedaulatan Pulau Batu Putih jatuh ke tangan Singapura, yang di mana Mahkamah Internasional telah memutuskan melalui perhitungan suara. Untuk Middle Rock jatuh ke tangan Malaysia, sedangkan untuk South Ledge dalam putusan Mahkamah Daerah ini dinyatakan sebagai milik negara yang perairannya termasuk ke dalam South Ledge. Selanjutnya itu tentang dampak keputusan. Terdapat 3 poin dari dampak keputusan tersebut. Yang pertama, Malaysia kehilangan wilayahnya dan harus mengubah petanya yang berjudul Territorial Waters and Continental Self Boundaries of Malaysia dengan mengeluarkan Pulau Batu Putih dari wilayahnya. Yang kedua, terganggunya hubungan diplomatik kedua belah pihak. Dan yang ketiga, kedua belah pihak telah menetapkan sebuah komite yang bernama Komite Teknis Bersama untuk membatasi batas maritim di sekitar Pulau Batu Putih dan Middle Rocks, serta menentukan kepemilikan dari South Ledge. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Bapak Afandi Sitamala. Pertanyaan pertama adalah, sengketa hukum apa yang terjadi pada putusan yang saudara bahas? Akan dijawab oleh saudara Egi Madudin, silakan. Yakni sengketa kedaulatan Pedra Branca, Pulau Batu Putih, Middle Rock, dan South Ledge antar Malaysia dan Singapura. Sengketa Pedra Branca adalah sebuah sengketa kedaulatan pulau antara Singapura dan Malaysia terkait beberapa pulau kecil di bagian selatan Selat Singapura, yaitu Pedra Branca, Middle Rock, dan South Ledge. Pertanyaan nomor 2 adalah, berapa lama durasi penyelesaian sengketa antar pihak-pihak? Akan dibacakan jawabannya oleh Muhammad Arif Farizal. Jawabannya, sengketa Pulau Pedra Branca atau Pulau Batu Putih ini diperebutkan oleh Malaysia dan Singapura sejak tahun 1979. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2003, Malaysia dan Singapura bersama-sama mengajukan sengketa di antara mereka ke Mahkamah Internasional. Kemudian pengadilan memberikan keputusannya pada tanggal 23 Mei 2008.
Jika dihitung sejak terjadinya sengketa, maka kasus ini terjadi selama 29 tahun. Namun jika dihitung sejak kasus tersebut dibawa ke ICJ, maka penyelesaiannya berlangsung selama 5 tahun. Pertanyaan nomor 3 adalah, dalam sengketa ini apakah Mahkamah Internasional atau ICJ memiliki yurisdiksi untuk mengadili? Akan dibacakan jawabannya oleh Valentina Marcelo. Jawabannya adalah ya, Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili karena kedua negara pada tanggal 24 Juli 2003 sudah sepakat untuk mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional dengan perjanjian khusus atau Special Agreement yang ditandatangani pada tanggal 6 Februari 2003 dan mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2003. Kemudian berdasarkan ketentuan perjanjian khusus tersebut, para pihak meminta pengadilan untuk determine whether sovereignty over Pedra Branca, Middle Rocks, and Salt Lake belongs to Malaysia or the Republic of Singapore. Kemudian kedua negara tersebut sepakat to accept the judgment of the court as final and binding upon them. Yang berarti Malaysia dan Singapura sepakat untuk menerima putusan pengadilan sebagai sesuatu yang final dan mengikat mereka. Jadi ICJ memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus tersebut. Pertanyaan nomor 4 adalah, bagaimana putusan Mahkamah Internasional atau ICJ dalam kasus yang saudara bahas? Pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh saya, Gayatri, dan Raja Siza dan Aurel. Setelah mendengar pendapat umum yang diadakan pada bulan November 2007, pada tanggal 23 Mei 2008, Mahkamah Internasional memutuskan putusan terkait sengketa Pulau Batu Putih. Kedaulatan Pulau Batu Putih jatuh ke tangan Singapura, yang dimana Mahkamah Internasional atau ICJ telah memutuskan melalui perhitungan suara. Dalam perhitungan suara tersebut terdiri dari beberapa hakim untuk kedaulatan Pulau Batu Putih, adapun hasil dari pemungutan suara dengan 12 suara untuk Singapura dan 4 suara untuk Malaysia. Dengan hasil tersebut, maka kedaulatan Pulau Batu Putih jatuh ke tangan Singapura. Untuk Middle Rock, hasil pemungutan suara yaitu 15 suara untuk Malaysia berbanding 1 suara untuk Singapura, maka kedaulatan atas Middle Rock jatuh ke tangan Malaysia. Sedangkan keputusan Mahkamah terhadap Salt Lake bersifat terbuka karena Mahkamah hanya memutuskan soal kedaulatan pulau, bukan batas wilayah. Nah, putusan dari Mahkamah Internasional mengenai sengketa Pulau Batu Putih antara Singapura dan Malaysia bersifat final, mengikat, dan tidak ada banding. Malaysia dan Singapura dapat menerima putusan dari mahkamah tersebut dan Malaysia akan segera bekerja sama dengan Singapura untuk menetapkan garis demarkasi maritim kedua negara. Menambahkan dari Gayatri, dasar pertimbangan mahkamah dalam memutuskan sengketa ini itu faktanya, Malaysia yang mempunyai hak kepemilikan awal terhadap pulau ini tidak menunjukkan keberatannya terhadap tindakan dari Singapura di Pulau Batu Putih. Dalam kurun waktu yang lama, negara Malaysia harus menerima putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dan menyerahkan yurisdiksi Pulau Batu Putih kepada negara Singapura. Dengan mempertimbangkan hasil dari pemungutan suara dengan hasil 12 suara untuk Singapura dan 4 suara untuk Malaysia, Mahkamah Internasional selain memutuskan Pulau Batu Putih, Mahkamah Internasional juga memutuskan Middle Rock menjadi milik dari Malaysia yang sudah dipertimbangkan berdasarkan hasil dari pemungutan suara dengan hasil 15:1 untuk Malaysia. Selain dari Salt Lake yang terletak di 3,8 km antara sebelah selatan Pulau Batu Putih dan Middle Rock sehingga berada di kawasan kedua negara yang tumpang tindih dinyatakan sebagai milik negara yang perairannya termasuk pulau tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Internasional, kedaulatan Pulau Batu Putih jatuh ke tangan Singapura. Maka Malaysia kehilangan wilayahnya dan harus merubah petanya yang berjudul Territorial Waters and Continental Shelf Boundaries of Malaysia dengan mengeluarkan Pulau Batu Putih dari wilayahnya. Pertanyaan terakhir adalah, menurut saudara, apakah putusan yang dihasilkan Mahkamah atau ICJ sudah sesuai dengan hukum internasional serta pemenuhan terhadap rasa adil dari masing-masing pihak? Jawabannya akan dibacakan oleh Aldi Rohman. Jawabannya sudah ya, pengadilan memberikan kedaulatan atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih itu ke Singapura. Adapun Middle Rock, sebuah fitur maritim yang terjadi dari beberapa batu permanen di atas air. Pengadilan mengamati bahwa keadaan tertentu yang menyebabkan untuk menemukan bahwa kedaulatan atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih itu berada di tangan Singapura, jelas tidak berlaku untuk Middle Rock gitu. Oleh karena itu ditemukan bahwa Malaysia sebagai penerus Sultan Johor harus dianggap mempertahankan gelar asli Middle Rock tersebut, sehingga berdasarkan putusan tersebut Malaysia berdaulat atas tuan. Akhirnya sehubungan dengan elevasi surut Salt Lake, pengadilan mencatat bahwa pulau tersebut berada di dalam perairan teritorial yang tampaknya tumpang tindih yang dihasilkan oleh Pedra Branca atau Pulau Batu Putih dan oleh Middle Rock. Mengingat bahwa tidak diberi mandat oleh para pihak untuk membatasi perairan teritorial mereka, pengadilan menyimpulkan bahwa kedaulatan atas Salt Lake adalah milik negara yang wilayah perairannya terletak di atasnya. Kesimpulan dari kasus ini adalah yang pertama, sengketa Pulau Pedra Branca atau Pulau Batu Putih dimulai pada tahun 1979 saat Malaysia memasukkan Pulau Batu Putih ke dalam peta barunya, sehingga Singapura mengajukan protes terhadap peta tersebut. Kedua, sengketa ini diselesaikan melalui Special Agreement dan putusan Mahkamah Internasional pada tanggal 28 Mei 2008 yang memutuskan bahwa kedaulatan Pulau Batu Putih jatuh ke tangan Singapura. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.